Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila jami'i la khadrati Nabi Adam wa Aminah Hawa wa tanasala bihim la khadrati ikhwani bil anbiya wal mursalin wa jami'i malaikatil muqarrabin wa malaikatil kiramil katibin wa jami'i al-fa'i rasyidin wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in ala khadrati jami' ahli jannatil ma'la bil maqwa wa jami'il baqi al-barakatil madinah wa jami'i al-khadrati Sultan al-Awliya Kutubil Alaminah Sya'ambil Qadir al-Jilani Qadasallahu sirah wa ila khadrati Manfaat jazirat Jawi Syasifakil Jumatil Kubra wa ila khadrati Jami Tisatil Awliya Malahudin fi Jawa Hamadurah Nabilang Ya'ulama Aina Makan wa ila khadrati Syamu Alif Hadal Kitab wa Ka'ikil Akhbar fi Dukri Jannati wa Nar khadrati Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi ila khadrati Sahih Tarajim Ustaz Ahmad Senata Al-Banjaban Ustaz jami'i awliya ulama aina makana wala samsi makbarahu namsi wala banjwa jami' masyayikh ma'il kalam fi ma'il usam aina makana wa yusula furi jami' ma'il fil kutub wa yusula ma'furi bima bi ulumihi ma bi karamatihi ma bi asrarihi ma bi anwarihi barakatihi nabi lillahi marafatan fil jannah bimanfaati ulumina ulumi talamidina wa talamidatina wa jama'atina wa isalamatina wa isalamatihim wa hajatina wa hajatihim min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah abiniyatil qabuli wal ikhlas wa alamana wa salafis salih syai'lillahi lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Lanjutan wonten halaman 40 bagian atas nggih. Mengingat singkala wingi kita ketahui bahwa yang namanya Syekh Abu Zakaria ketika beliau menghadapi wafatnya beliau, iblis mendatanginya dengan maksud untuk merekayasa keimanan, mau menghilangkan keimanan Syekh Abu Zakaria. Tapi karena beliau termasuk min jumlatil awliya, dalam walinya Allah, sewaktu itu memang di waktu orang ketika menghadapi kematian, maka di waktu itulah orang akan merasakan kehausan yang tiada tara. Maka di waktu itulah iblis itu akan datang untuk merekayasa dan mau
merubah keimanan seseorang. Harapan kita besok ketika kita sudah menghadap ila hadratil maula dalam keadaan mudah menghadapi sakaratil maut. Jadi di antara kehebatan dari orang yang sholat berjamaah, orang yang rutin di dalam bersedekah, orang yang rutin di dalam membaca Al-Quran, itulah akan bisa mempermudah ketika menghadapi sakaratul maut. Harapan kita semoga Allah mudah kita untuk menuju jalan husnul khotimah. Sehingga bagaimana kehebatan daripada bersedekah tersirat di dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah mengaturkan, infakkanlah apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum yang namanya kematian akan mendatangi. Kalau sudah kematian menyatakan akan mendatang, pastilah di waktu itu orang yang mati akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai ya Rabb, wahai Tuhanku, tundalah kematianku sesaat agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku agar bisa tergolong orang yang soleh. Orang yang meninggal ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia untuk hidup, hal yang ingin dilakukan oleh orang yang meninggal adalah bersedekah. Kenapa kok tidak agar aku bisa sholat dan kula saged berangkat mengaji, agar kula bisa melakukan silaturahmi dan lain-lain? Apakah itu jelek? Tidak. Itu merupakan hal-hal yang mulia. Sholat berjamaah, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa berpuasa, untuk bisa berhaji, berumroh, untuk bisa bersilaturahmi, itu merupakan amal-amal yang hebat. Cuman akan kalah hebat dengan yang namanya bersedekah. Sehingga itu harapan orang yang mati ketika ingin diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, untuk kembali hidup, hal yang ingin dilakukan pertama kali adalah bersedekah. Karena kehebatan bersedekah sudah tidak dapat dilakukan lagi, akan mempermudah orang menghadapi sakaratul maut, akan mudah menghadapi hisab, akan mudah melewati siratal mustaqim. Di antara kehebatan bersedekah. Sehingga itulah orang ketika sudah mau menghadapi kematian, maka setan atau iblis itu yang akan menggoda dan mendatangi manusia. Oleh karena itu ini rapot kita itu di akhir hayat kita. Yang menentukan itu di akhir hayat kita. Sehingga ketika kita ingat yang namanya waliullah perempuan Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan yang mana di waktu itu Rabi'atul Adawiyah menika dilamar oleh 4 orang. Termasuk di antara yang melamar adalah seorang yang alim, yaitu Syekh Hasan Basri. Wahai Rabi'ah, ketahuilah bahwa perempuan kalau sendirian kan tidak enak. Menunggu kamu tidak mencari pendamping. Pilihlah salah satu di antara kita untuk mendampingimu agar bisa menjadi imammu. Di waktu itu Rabi'atul Adawiyah balik bertanya, Niku terima kasih atas penghormatan panjenengan, saya merasa tersanjung dengan melamar meminang saya. Cuma saya bertanya, siapa di antara kalian yang paling alim? Man alam minkum, siapa di antara kalian yang lebih alim? Dan siapa di antara kalian yang paling kaya? Yang dipertanyakan oleh Rabi'atul Adawiyah, siapa di antara kalian yang paling alim? Di waktu itu ya jujur 3 orang ini. Di antara yang alim di antara kita adalah Al Hasan Basri. Mohon maaf Yai Hasan, Syekh Hasan Basri, dan juga yang lain, kalau jenengan bisa menjawab pertanyaan saya ini,
maka aku siap menjadi pendamping panjenengan. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Dan saya teringat ada permohonan doa Rabi'atul Adawiyah yang kula niku sampai sekarang gak akan mampu. Ya Allah, jikalau aku berdoa hanyalah untuk berharap surgamu, maka tutuplah pintu surga untukku. Dan jikalau aku berdoa hanyalah untuk minta keselamatan dari nerakamu, tenggelamkan sekali aku dalam-dalam. Doanya seorang waliullah. Apa yang dimaksud? Cuman saya berharap keriduanmu ya. Lah kalau sudah Allah ridho kan nggak mungkin orang tersebut masuk ke neraka. Kalau Allah ridho mestinya akan masuk dalam surganya Allah. Lah sewaktu dipertanyakan, ini tuh kalau panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya, aku siap menjadi pendamping panjenengan. Monggo, Nyai Rabi'atul Adawiyah, pertanyaan apa panjenengan ajukan? Yang pertama, ketika aku kelak menghadapi kematian, ketika aku kelak menghadapi sakaratul maut, di waktu itu aku tergolong orang yang husnul khotimah, apakah su'ul khotimah? Di waktu itu Syekh Hasan Basri dan sahabat yang lain mengatakan hadza amrun ghaibun, ini merupakan perkara yang gaib. Saya tidak bisa menjawab. Ya, pertanyaan kedua, ketika orang sudah meninggal dunia dan ketika juga di dalam ditaruh pada kubur, yang mana kuburan mereka merupakan awwalu manzilin mimana zilil akhirah, tempat persinggahan pertama di antara berbagai macam persinggahan yang ada di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunia, dan kuburan merupakan akhir persinggahan di antara berbagai macam persinggahan yang ada di dunia. Maksudnya apa? Kalau orang tersebut berada di dalam kubur aman, maka pada jenjang kelanjutan pun juga akan aman. Tetapi kalau sudah di dalam kubur, orang ini sudah mendapatkan siksaan, pada jenjang kelanjutan akan bertambah parah. Oleh karena itu kubur ini bisa menjadi dua keadaan. Kuburan bisa menjadi al-qabru rawdatun min riyadil jinan. Kuburan akan bisa menjadi taman di antara taman surganya Allah. Tetapi kuburan bisa menjadi hufrah min hufarin niran, bisa menjadi jurang di antara jurang nerakanya Allah. Dan saya bertanya, ketika saya berada di dalam kubur dan di waktu itu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, kula niku saged menjawab apakah? Enggak bisa menjawab. Syekh Hasan Basri bersama sahabat tiga yang lain mengatakan, ada amrun ghaibun ayudan. Ini pun juga perkara yang gaib, saya enggak bisa, enggak tahu. Ya pun kalau begitu yang ketiga pertanyaan saya. Ketika kelak yub'atsu min kuburihim, semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan menghadapi dua macam pilihan. Semuanya serba dua macam pilihan. Ketika kelak saya dihisab dalam keadaan mudah, apakah dalam keadaan sulit? Ketika saya dalam keadaan menghadapi yaumul mizan, hari pertimbangan amal, di waktu itu amal saya lebih berat yang baik ataukah lebih berat yang jelek? Ada amuran ghaibun aydan, ini pun juga merupakan perkara yang gaib. Ini pun pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai tempat terakhir kelak di akhirat hanya dua pilihan, surga dan neraka. Saya termasuk yang mana kelak? Saya pun juga nggak bisa. Hada amrun ghaibun aydan, ini pun juga merupakan perkara gaib juga, Nyai. Nah, sekarang saya juga bertanya, akal lelaki dibanding dengan perempuan lebih banyak mana? Lebih banyak lelaki, 9 banding 1 akal. Saya bertanya lagi, bagaimana nafsu lelaki dengan perempuan 1 banding 9 untuk lelaki. Jadi 9 nafsu perempuan lebih besar. Cuman tertutupi oleh rasa
malu niku perempuan. Kalau saja yang 9 ini syahwatnya lebih besar, terus bagaimana dengan panjenengan yang satu nggak bisa terima? Kalau orang sudah dihadapkan 4 pilihan yang menakutkan, bagaimana orang akan bisa realnya di dalam kehidupannya? Maka 4 orang ini termasuk Syekh Hasan Basri menangis. Tapi akhirnya di dalam keterangan yang namanya Syekh Hasan Basri pun akhirnya juga menjadi suami dari Rabi'atul Adawiyah. Ada di dalam salah satu keterangan yang saya jumpai di dalam kitab Ukhutul Jannah, bahwa ketika setiap malam itu Rabi'atul Adawiyah itu menawarkan, wahai suamiku, malam ini hajatkah engkau dengan aku? Bendina kok jenengan kira-kira tawari kok ngoten ya. Lek jenengan dikasih 2 pilihan, Mas. Nih, ngopi nopo turu. Mungkin jawaban jenengan ya ya dua-dua. Nah, tapi bagaimana kalau memang jenengan tidak berkehendak, maka dipasang mukena beribadah sampai subuh Rabi'atul Adawiyah, subhanallah. Nah, wanita yang termasuk min jumlatil auliya Rabi'atul Adawiyah. Dan jadi kita pun juga kita kembalikan kepada kita bahwa rapot kita adalah di akhir hayat kita. Mestinya siapapun akan berharap kita berakhir dengan husnul khotimah. Jalan menuju husnul khotimah ini mestinya melalui amal-amal yang soleh. Di antara yang menikah dengan mengaji, menikah. Allahumma alhiqna bil ulama was salihin. Ya Allah, pertemukan pula dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Kalau kita sudah cinta dengan ulama, serabungannya dengan orang-orang yang soleh, Rasul matur, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu, bahwa kelak orang di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dengan cinta kali para ulama, maka akan juga bisa berkumpul kelak bersama para ulama. Dan dengan senang serabungan dengan orang-orang yang soleh, maka orang-orang yang soleh ini pun juga akan bisa berkumpul dengan panjenengan. Oleh karena itu dari sini bahwa rapot kita itu di akhir hayat wa ala hada lan iku ingatase ikilah hadal khabari, ingatase ikilah hadis yang dihaturkan kemarin ruwiyah. Dan riwayat tadi diceritakan an Mansur bin Ammar saking Syekh Mansur bin Ammar. Qala dawuh sapa Syekh Mansur bin Ammar, idza dana, mature demikian Syekh Mansur, idza dana nalikane wis parek mautul abdi apa matine kawula, ketika udah dekat kematian seseorang, maka di waktu itu kusima haluhu, terbagi haluhu apa keadaane atau tingkai kawula tersebut ala khamsatin ing atase 5 perkara. Ketika seseorang sudah menghadapi kematian, sudah dekat kematian, dia akan dihadapkan dengan 5 perkara. Apa saja dari 5 perkara tersebut? Yang pertama, al-malu utawi arto lil warosati iku kedue ahli waris. Harta yang dimiliki oleh calon mati atau camat bukan milik orang yang mati, milik sinten? Ahli waris. Teng Lumajang, saya pernah dengar cerita sekitar 3 tahun yang lalu. Wah, yang nuwun sewu, belum menikah, tapi kerjanya gawat, rajin dalam bekerja, sampai hasilnya beli waktu itu beli tanah di dekat lapangan di kecamatan itu 1,5 M, dibangun kan berapa M, bangunan belum selesai sampun gak bondot, belum menikah, hartanya banyak, terus milik siapa?
Mestinya dia tidak punya. Miliknya siapa? Lil warisi, milik ahli waris. Bagaimana sekiranya harta tersebut tetap milik kita? Nah, makanya sih seneng nabung. Kita titipkan harta kita untuk masjid. Kita titipkan harta kita untuk madrasah, pondok pesantren. Kita titipkan harta untuk anak yatim piatu, untuk yayasan-yayasan, untuk kemaslahatan. Nah, maka kelak harta tersebut masih tetap akan menjadi milik. Tersirat di dalam surah Muhammad insyaallah ayat 38. Wa may yabkhal fa innahu yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia itu sama kikir kepada dirinya sendiri. Wong sing medhit berarti itu ya medhit pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki investasi. Maka yang pertama, hal yang akan keadaan yang akan dialami oleh camat calon mati, satu yaitu harus kita akui al-malu lil warosati, bahwa harta milik ahli waris. Terus si mati ya cuman kain kafan tok. Gak mungkin mobil Pajero ini akan dimakamkan pula. Emas yang nggak akan bisa merasakan. Walaupun orang yang mati dikalungi emas, ya nggak akan merasa senang, malah akan menjadikan susahnya. Sehingga kematian tersebut kalau memang bagi orang yang memang harta itu dijadikan sebagai jalur menuju akhirat, maka akan menjadikan taman surga di dalam kubur. Jadi harus kita yakini. Pertama, keadaan yang akan dialami oleh camat adalah yaitu al-malu lil warosati, harta milik ahli waris. Sedangkan yang mati ini tetap cuman kain kafan. Bahkan Rasulullah matur, la taghalu fil kafni, enggak boleh, jangan mempermahal di dalam kain kafan, enggak oleh kain kafan tuku sing apik, sutra, enggak boleh. Yang pun kain mori, ya. Mboten angsal, ngomong mati sogeh ya, kain kafan dengan kain sutra tebel. Mboten angsal. Ya pun cuman kain kafan berupa mori atau mungkin rotok tebel didik, mungkin ya os-os. Atau mungkin kalau orang setelah ibadah aja ibadah mungkin yaitu baju ihramnya yang nanti akan ditindihkan. Jangan dipamer, ini kuda hartanya pun. Sebagaimana orang yang punya istri 4, ya, cantik memikat, harta semua dikasih. Dan umur 50 bojone 4, umur 20, umur 30, umur 40, sini sementara istri yang pertama 45. Semuanya sudah dikasih bagian masing-masing, sertifikat rumahnya sudah. Kira-kira wong wis mati ya enggak akan katut nang kuburan. Mungkin kate ngantri untuk yang suami yang selanjutnya yang sudah dikasih. Jadi bagaimana istri yang ditinggalkan mungkin bukan miliknya nanti. Nah terus bagaimana jodohnya kelak? Allah sudah menentukan. Siapa nanti jodoh dari termasuk orang yang berganti-ganti pasangan, Allah pun sudah nanti sudah dalam apa itu pengetahuan Allah. Umpamanya walaupun itu yang jodoh 4 mungkin bisa juga nanti di surga nanti milik yang lain. Terus bagaimana? Ya enggak ada rasa benci. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah sudah mencabut apa-apa di dalam hati penduduk surga dari kejelekan-kejelekan mboten enten. Enggak ada rasa iri jengkel karena bojone digoti pek urang mboten enten. Itu yang pertama, bahwa orang yang mati harus kita yakini bahwa harta milik ahli waris. Kemudian yang kedua, waruhu utawi roh, lima lakil mauti iku kedua malaikat pati yang punya kekuasaan untuk mencabut rohnya. Ya sebagaimana Nabi Musa saja pernah nggak terima kok waktu didatangin oleh malaikat Israel. Siapa Anda kok mau mencabut ini?
Kok enak sampean Nabi Musa. Mohon maaf Nabi Musa, saya tidak ada kezaliman. Catatan sampun wonten saking Gusti Allah. Ini jenengan hari ini jam sekian detik sekian barulah kata Nabi Musa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wallahmu utawi daging, ketika orang tersebut sudah mati, kita maklumi bahwa daging tersebut lidubi iku kaduwe ular. Daging orang yang mati adalah milik belatung. Dan ini ada di dalam keterangan surah Toha ayat 55 insyaallah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah aku jadikan kalian. Untuk apa? Lil amal, untuk beramal. Wa fiha nu'idukum, lan ing dalam tanah aku masukkan lagi kalian. Untuk apa? Lidudi wal turab, untuk belatung dan juga jadi tanah lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah aku keluarkan lagi kalian kelak. Untuk apa? Lil urdi wal hisab, untuk laporan amal, mempertanggungjawabkan amal. In kana khairan la khairun. Kalau memang orang tersebut itu orang yang baik, maka kebaikan pun akan diterima. Wa in kana syarran fasarrun. Kalau memang orangnya jelek, maka kejelekan boleh akan dialami nanti. Jadi harus kita maklumi bahwa orang yang mati kelak wallahmu lidudi, daging itu untuk belatung. Harapan kita ya sebagaimana para wali-walinya Allah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun jasadnya masih utuh. Kalau di dalam keterangan hadis, di antara orang-orang yang jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan hancur oleh tanah, di antara adalah wahafidil Quran, orang hafal Quran. Ini pun juga masih ada pertanyaan, hafal Quran yang bagaimana? Kalau yang saya pernah dengar ya, wonten di kuburan, itu nuwun sewu, abah saking yang muslimin. Itu pun sewaktu pembongkaran makam itu, dulu waktu perluasan ya apa, jalan raya itu kan sekitar 30 kalau nggak salah dibongkar itu. Ada sampai 30 tahun, dan apa amalian ya rutin Senin Kamis puasa. Alhamdulillah dengan yang bisa rutin Senin Kamis. Kenapa? Karena laporan amal itu hari Senin dan Kamis dipasang, dan laporan di hadapan Allah semoga bisa diterima. Jadi, melalui Senin Kamis. Mungkin bisa juga dengan amal keikhlasan dan dengan berjamaah. Amal-amal apapun dengan ikhlas bisa rutin, itu mungkin akan bisa menjadikan jasad nanti harapan tidak akan rusak oleh tanah. Dan yang lain kita maklumi bahwa Allahmu lidudi, daging adalah untuk belatung, untuk set. Mengenai wong mati dikatakan sedo, nopo sedo. Boleh set ya sak sodo-sodo istilah orang. Kemudian kelanjutan yang keempat ya, wal azmu utawi balung lit turabi iku kedue lebu. Balung nanti sudah sekian puluh tahun, bisa juga atau mungkin 100 tahun akan berubah menjadi tanah. Karena kita minha khalaqnakum, kita tercipta dari tanah, akan kembali lagi menjadi tanah. Kemudian yang selanjutnya wal hasanatu utawi piro-piro kebagusan lil husomai iku kedue piro-piro musuh. Kebaikan-kebaikan kalau sudah mati
akan bisa menjadi musuh. Maksudnya bagaimana? Lah, mungkin karena orang tersebut menyakiti orang. Lah, akhirnya kebaikannya malah ditransfer kepada orang yang terzolimi atau tersakiti. Makanya jangan sampai kita itu menjadi orang dermawan dalam hal akhirat. Loh, maksudnya bagaimana? Emang kalau amal akhirat jenengan bagi-bagikan. Tapi dermawan dalam hal dunia ini kisah api. Tapi kalau jenengan dermawan akhirat, amal panjenengan malah dibagi-bagikan. Kalau di akhirat malah jenengan jebol, rugi. Kenapa? Hancur. Akan menjadikan apa? Pailit, rugi jenengan. Loh, kalau jenengan dermawan dalam hal dunia, nggak apa-apa, itu akan bisa menjadi investasi akhirat kangge panjenengan. Tapi lah jenengan dermawan dalam akhirat, amal ibadah jenengan untuk orang lain. Wasyaitanu utawi setan bisalbil imani iku marang dedel iman. Setan ini yang akan merusak keimanan kita. Makanya di waktu orang ketika menghadapi kematian ditunggu itu. Di waktu itulah iblis akan mendatangi itu. Makanya ditalqin lakinu mautakum yasin. Ajarkan orang yang mau mati dengan yasin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Mboten usah jenengan nyebut mak bingung gitu. Langsung aja kita tuntun. Ya, telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. La ilallah. Nah, kalau memang wis anggapan megap-megap ya wis. Nafas tersebut berirama dengan denyut nadi. Ya ampun, jangan terlalu banyak, cukup Allah. Oh, cuma menirukan toh. Jadi niku pengaturan nafas tersebut akan juga mempermudah. Allah. Ketika menarik nafas, ditarik Allah. Mengeluarkan nafas. Oh. Itu cukup di situ. Karena kematian ini es munjau. Banyak macam kematian ada sing munjau. Naudzubillah sebagaimana Mr. X. Nah, kalau sudah Mr. X kan apa? Jadi praktek kedokteran dia deledel lagi anggota badan mereka. Jamaah saya waktu 10 tahun yang lalu tumbas jenazah itu 150 juta loh. Untuk praktek kedokteran jenazah itu ya mungkin yang Mr. X. Makanya disitulah pentingnya apa? Identitas. Kali kita ini yang pernah dulu saya aturkan ya. Nah, Allahumma a'idna min fasil maut, ya Allah lindungi aku dari mati secara mendadak. Dan kalau meninggal di rumah, bapaknya sakit, hidup di kali anak bojo, anak sing ngajek no, tentrem rasanya hati. Dan anak sing nuntun, anak sing ngajek no. Jadi yang dikhawatirkan wasyaitanu lisambil iman, bahwa setan ini akan dedel, akan merusak pada iman seseorang. Bagaimana sekiranya setan ini berhasil mboten untuk mencari teman menuju nerakanya Allah, karena sudah janjine setan untuk mencari teman menuju nerakanya Allah. Qala mongko dawuh, mongko nuli dawuh sapa Syekh Abu Mansur, Syekh Mansur bin Amr, indahaba lamun lunga alwarisu sapa wong kang maris, andai saja orang yang mewarisi ini pergi bil mali kelawan harta, ya juz iku nang boleh-boleh aja lunga. Terlanjur wa indaham balan lamun lunga
malakul mauti sapa malaikat pati birruhi kelawan gawa roh maklum jajuzu boleh. Memang sudah tugasnya. Nggih, malaikat Israel, malaikat maut membawa roh. Boleh, cuman jangan sampai yang dibawa ini adalah apa? Yang terpisah adalah keimanan. Wa in dhahaba lan lamun lunga apa si adudu uler belatung billahi kelawan gawa daging jasad kita hancur dengan yang namanya ulat atau belatung. Ya justru boleh. Memang kita sudah demikian. Ya. Wa fiha nu'idukum lidudi wat turab dan ke dalam tanah aku kembali kalian untuk ular, untuk ulat dan untuk tanah. Sudah maklum karena kita dari tanah. Hal tersebut sudah boleh menang. Wa indahaba lan lamun lunga al fusama'u apa pira-pira musuh bil hasanati kelawan go pira-pira kebagusan yang kita miliki ya justru boleh-boleh aja. Kata Syekh Mansur. Sampai beliau ya laita duh nelongso ingsun. Napa bedane nelongso dengan getun gitu. Nelongso kali getun apa bedanya? Nah, kalau getun atau penyesalan dengannya hampir sama, tapi beda di dalam termasuk juga kata-kata minta ampun dan minta maaf. Kalau memang disamakan mestinya Rabbi firli ya Allah ampunilah aku, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan, maafkanlah aku. Loh, berbeda loh kata-kata minta ampun dengan minta maaf. Minta ampun atas dosa-dosa, minta maaf atas kecerobohan, ya, ketidaktahuan, itu minta maaf. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan kau siksa kami karena kelalaian kami ya Allah. Ya laita duh nelongso, napa nelongso niku? Kalau menyesal itu berarti apa? Karena dia telah melakukan apa? Dosa. Tapi kalau yang namanya getun, kenapa saya tidak melakukan kebaikan? Ketune. Agane ya laitahu nelongso ingsun la yadhabu muga-muga ora lunga, muga-muga ora ilang bil sapa se muga-muga orang gawa lunga sapa se setan bil imani kelawan gawa iman. Ini yang kita harapkan. Semoga aja setan itu tidak membawa keimanan kita. Kalau keimanan kita dibawa oleh setan, naudzubillah. Ketika seseorang akan dihadapkan dengan ujian oleh Allah dengan kesengsaraan dalam kehidupan. Pada suatu ketika orang tersebut mendapatkan kabar bahwa orang ini mendapatkan kabar, mendapatkan surprise 10 juta. Kemudian waktu itu sudah menjelang maghrib, Pak, jenengan mendapatkan 10 juta dan ini diambil jam 7, Pak. Sekarang berangkat, kita sholat maghrib dulu ya. Mohon maaf, Pak, jenengan masih menunggu sholat maghrib, ini mengejar waktu, Pak. Karena jam 7 harus nyampe di Surabaya, Pak, jenengan. Nah, ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara iman dengan eman, ini gitu. Pilih pundi gitu. Kalau orang tersebut memilih iman, ya, ki waya marip. Nah, nanti kalau saya ke sana, waduh aku lek sholat iki apa iki? Lek sholat kalau orang tersebut memilih eman, ya, karena khawatir enggak uman, berangkat. Tapi kalau dia itu karena memilih yang iman, yes, kalau memang rezeki saya, ya yes, alhamdulillah. Kalau bukan rezeki saya enggak apa-apa. Wes aku sholat di maghrib. Nah. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan iman dengan eman, akhirnya orang tersebut enggak sholat maghrib, berangkat menuju ke Surabaya. Sampai di Surabaya, alhamdulillah, tepat jam 7. Sepulang dari Surabaya di tengah perjalanan dia itu tabrakan mati. Durung sholat maghrib. Bagaimana nasibnya? Alhamdulillah.
Semoga nggak sempat kayak demikian lagi. Ketika orang dihadapkan antara iman dengan iman. Ketika ada orang jualan rujaknya, rujak ulek. Di waktu mulai buka jam 9 sampai jam 11 nggak ada pelanggan. Menjelang duhur, Masya Allah, satu mobil. Biasanya niku sholat berjamaah berangkat sholat duhur. Ketika waktu itu diuji. Menjelang sholat duhur, satu mobil 10 orang pesen rujak. Kira-kira berangkat jamaah duhur nopo ngelayani. Dan apa lurah? Ya Allah. Jadi ketika keimanan kita diuji antara iman dengan iman ini, ya Allah, totoan. Nah kita pun ketika dihadapi dengan kematian kelak pun juga akan dihadapi dengan dua pilihan. Muka-muka selamat nih. Jadi ya laita la yadhabu bil iman. Beneran Syekh Mansur he nelongso ingsun juga aku menyesal bener nelongso temen layat habu muga-muga ora lunga sapa si setan tidak membawa bil imani kelawan gawa iman indal mauti dalam nalikane mati ingsun. Itu yang kita harapkan. Semoga aja setan tidak membawa pergi keimanan saya, tetap lengket di dalam diri kita. Fa innahu mongko setuhune ilangi iman. Kalau sudah keimanan sudah menghilang, yakunu ono apa se ilangi iman, firaqon iku berarti sudah terpisah minat dini saking agama. Kalau sudah terpisah dengan agama ya no, berarti murtad. Nauzubillah. Terkadang ada orang dihadapkan dengan pilihan karena kesengsaraan di dalam perekonomian. Akhirnya nuwun sewu ditawari kedudukan, pekerjaan, tapi nuwun sewu non muslim. Akhirnya dia itu merelakan keimanan. Jadi banyak terjadi enggak demikian. Memang ini sehingga Rasul pun mengaturkan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja yang namanya kefakiran mendekati pada kekufuran gara-gara kesengsaraan hidup. Akhirnya walaupun wis dalam satu instansi nggak dikasih kesempatan, sempetin dapat pekerjaan. Jadi naudzubillah. Ini banyak terjadi kayak demikian. Akhirnya merelakan. Kemudian akhirnya dia menjadi non muslim. Lah, kalau sudah non muslim sudah mendapat pekerjaan, dapat seminggu kemudian nuwun sewu ajal nyampe. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun ahbata wa a'mal fid dunya wal akhirah. Barang siapa murtad dari agama, keluar dari agama, kemudian mati dalam keadaan kemurtadannya, amal kebaikannya lebur. Kenapa? Sebagaimana panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Lebur amalnya, naudzubillah. Fa inna firaqar ruh moko setuhune pisai roh nggih lil jasadi marang jasad. Pisahnya roh dari jasad itu wa yuru firaqur rabbi. Iku liyane pisai pangeran. Kalau yang namanya roh berpisah dengan jasad maklum. Tapi roh ini akan kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh akan kembali kepada Allah. Jasad boleh terpisah, tapi roh ini masih tetap. Fa innahu maka setuhune ilange iman. Firaqun iku merupakan pisah la yudraku kang ora iso nututi ahadun sapa wong ba'dahu ing dalem sakwise pisah Rabb atau pangeran. Loh, kalau sudah yang namanya keimanan sudah terpisah dengan jasad, alamat gak akan bisa ketemu lagi. Wah khosarota tunone sangat rugi. Pisah pangeran akan berpisah dengan karena yang namanya keimanan menuju kepada Allah. Lalu kalau sudah terpisah dengan keimanan jasad kita, maka nggak akan mendapatkan
pandangan Allah dengan kerahmatan. Sedangkan kita dari penduduk surga telah akan bisa melihat Allah dalam wujud yang asli. Dan di dalam salah satu keterangan bahwa lisa ini farhatani kan ngoten nggih. Lisa ini farhatani, bahwa bagi orang yang berpuasa kan ada dua kebahagiaan. Satu farhatun indah iftari, kebahagiaan ketika mau berbuka puasa. Ini senang. Malah zaman biyen ngono nglumpuk-nglumpukne kolok ana pisang napa wae jalak gitu. Padahal waktu ya nuwun sewu ketika itu berbuka ya sak pira sing enggak banyak. Cuma nafsu gitu. Sedangkan wa farhatun yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan ketika bertemu dengan Tuhannya Allah. Nah, penduduk surga pun juga akan bisa melihat Allah dalam wujud yang asli. Kalau sudah melihat dalam wujud yang asli, kenikmatan apapun yang ada di dalam surga sudah tiada ada tandingannya. Al-babu tasi'u. Jauh ya? Kasih kirang 5 menit. Ya kalau tutukaken bisa kan? Sak mampune ya. Al-babu tasi'u tawi bab kang kaping 9. Ampun. Insyaallah alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan akan menjadikan keberkahan di dalam ilmu kita. Salim lana wa ahlana ya Allah. Salim lana wa ahlana insya'il ma'at wahtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika ya Allah min fazil maut wa barik lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'atan katsira. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa khtim lana wa lana bi husnil khatimah wa khtim lana bil iman wal ihsan wa ihsan wa khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahshurna fi zumratil awliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bi karamati sayyidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.